Shalom, puji Tuhan. Pada saat malam hari ini saya akan menyampaikan panduan untuk materi komsel di minggu ketiga bulan Juni 2023 ini. Kita akan berdoa, Tuhan Yesus tolong berkati supaya materi komsel ini boleh dimengerti bagi jemaat komsel di wilayah masing-masing, baik itu yang mengadakan secara tatap muka maupun melalui video ini Tuhan, supaya Tuhan berkenan menjamah setiap hati kami, supaya kami tidak saja mendengar firman Tuhan tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang tidak saja mendengar dengan baik tetapi juga memperhatikan dan juga belajar setia untuk mempraktekannya. Tuhan berkati, Roh Kudus menjamah mulai dari disampaikan panduan ini untuk menggenapi follow up daripada khotbah gembala dan juga seterusnya diteruskan kepada wilayah-wilayah dan juga melalui video ini memberkati seluruh jemaat GBS 56. Demi nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, materi kita ada di satu judul mengingat Tuhan yang kuasa. Sebagai pendahuluan, penyebab terbesar umat Tuhan kebanyakan menjadikan hidupnya susah untuk bisa bersyukur adalah kurangnya memberikan waktu untuk mengingat kasih dan kemurahan Tuhan selama ini. Nah, kita melihat bahwa memang kebanyakan kenapa orang tidak bisa mengucap syukur karena memang tidak belajar mengingat kemurahan Tuhan. Yang kedua, yang diingat adalah kesusahan hidup di masa sekarang ini. Nah, kita belajar untuk memberikan meditasi di dalam waktu-waktu hari-hari kita, karena ini penting untuk dilakukan supaya setiap hari itu ada bahan materi untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau tidak, hidup ini penuh dengan segala keluhan. Kita lanjutkan belajar mengingat kasih Tuhan. Roma 11 ayat 22 mengatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Nah, pertanyaan untuk direnungkan dan juga disaksikan dalam komsel. Yang pertama, apa saja kemurahan Tuhan yang pernah kita alami di masa lalu sampai hari ini? Dan kemudian dilanjutkan peristiwa yang paling membekas tentang kasih Tuhan itu apa saja. Nah, nanti dipersilakan jemaat untuk bercerita dengan singkat, jelas, tidak terlalu panjang lebar. Intinya adalah pernah mengalami kemurahan apa saja. Dan di kebanyakan kemurahan-kemurahan itu yang paling membekas di dalam hati jemaat itu apa, supaya saling menyaksikan bahwa sebenarnya yang saya anggap adalah kemurahan yang begitu luar biasa, ternyata mungkin teman saya lebih memiliki pengalaman yang luar biasa sehingga membuat kita dikuatkan oleh kesaksiannya. Itu tujuannya. Nanti dipersilahkan. Nah, karena ada beberapa pertanyaan berikutnya, maka bisa dibatasi nanti ya untuk supaya tidak terlalu berlebih-lebih, panjang lebar. Tetapi intinya semua jemaat Tuhan boleh pernah mengalami kemurahan Tuhan. Tetapi yang paling membekas, yang kalau ingat ini hanya bisa bersyukur. Mengingat ini bisa bersyukur. Apakah itu sembuh dari sakit, lepas daripada mau kecelakaan tapi tidak terjadi, yang seharusnya meninggal tetapi enggak, yang seharusnya bangkrut dan Tuhan pulihkan, atau berbagai hal lah. Setiap pribadi tentunya mengalami pengalaman yang spesifik begitu ya. Silahkan ceritakan dalam komsel ini. Kemudian, pernahkah juga Tuhan tuh menegur kesalahan yang pernah kita lakukan? Nah, melalui apa atau siapa? Melalui firman Tuhan yang disampaikan, melalui seorang pendeta yang menegur, atau melalui anak yang menegur,
atau melalui kakak rohani yang menegur, atau melalui peristiwa kebangkrutan, atau melalui peristiwa kita direndahkan, atau melalui berbagai musim kehidupan kita yang mendera kita, yang intinya adalah kita diingatkan bahwa kita salah begitu. Nah, apakah juga pernah kita membangkang dan akibatnya apa? Misalnya ya istri sudah kasih tahu atau suami udah kasih tahu, pendeta udah kasih tahu, waktu mendengarkan khotbah langsung juga Tuhan pernah menegur, melalui YouTube juga Tuhan pernah menegur itu. Dan kita pernah tidak mendengarkan itu, pura-pura tuli, pura-pura tidak mendengar, sehingga kita ya udah enjoy aja dengan kesalahan kita. Dan akibatnya memang fatal, karena apa? Teguran satu dan kemudian balik lagi, itu luar biasa hasilnya. Nah, kita melihat bahwa Daud itu adalah sahabat Allah yang dekat sama Tuhan, tetapi dia tidak luput daripada kesalahan. Tetapi hebatnya Daud itu ketika dia ditegur dalam kesalahannya, langsung dia meminta ampun, langsung dia mengaku dan dia memperbaiki hidup itu. Jadi yang membuat kita disempurnakan itu adalah kita tidak pernah lakukan kesalahan, tetapi waktu ada salah ditegur langsung hari itu juga bertobat. Nah, itu adalah artinya hidup yang akan dipulihkan secara cepat seperti ini. Nah, apakah ada gitu loh. Jadi diharapkan para jemaat juga untuk belajar bercerita gitu ya. Bercerita ini kan masih mudah bercerita di antara orang-orang percaya, teman seiman yang kita sudah kenal dalam komunitas yang sangat akrab dengan kita. Nah, bagaimana kita bayangkan kalau kita di sini aja susah cerita tentang kebaikan Tuhan, bagaimana kita menyaksikan kepada orang lain, apalagi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Begitu ya. Nah, lanjut, meditasi sangat penting. Mazmur 1 ayat 2-3 mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, dalam bahasan ini boleh kita bacakan saja untuk kesimpulan refleksi daripada ayat ini, bahwa kita melajari perenungan terhadap firman Tuhan adalah membuka sumber air kehidupan rohani. Perenungan terhadap firman Tuhan adalah membuka sumber air kehidupan rohani. Air sebagai lambang kemakmuran dan keberhasilan. Tentunya kehidupan rohani yang ada dalam pikiran dan hati kita, yang mempengaruhi daya kerja, daya cipta, dan produktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari untuk berhasil. Nah, di sini kita memberikan satu pelajaran kepada anggota komsel kita, bahwa kalau hasil daripada merenungkan firman Tuhan itu seperti air. Jadi istilah kata adalah air itu adalah kalau di tempat yang kering itu menjadi basah. Kalau di tempat yang panas menyejukkan, mendinginkan. Jadi situasi boleh terjadi musim kehidupan yang begitu parah, kering kerontang, seperti tidak ada harapan. Tetapi kalau ada sumber mata air yang ada dalam hati kita, yaitu firman Tuhan yang memenuhi rohani kita, maka cuaca boleh tidak baik, terik boleh terjadi, ya, musim kering boleh terjadi. Tetapi yang menjadi pemimpin dalam jiwa kita, hati kita, semangat kita itu adalah daripada kehidupan yang ada dalam hati kita melalui perenungan terhadap firman Tuhan. Jadi kita selalu ada harapan, selalu ada balutan Tuhan terhadap luka-luka kehidupan kita, dan di situ ada sebuah kehidupan. Intinya adalah firman Tuhan itu adalah hidup dan membuat kita terus dipelihara iman, pikiran, hati kita. Jadi sekali lagi, suasana boleh menjadikan kita menjadi takut atau gentar, tetapi tetap ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan, terus akan Roh Kudus bekerja di situ. Ya, kita berharap supaya setiap kita merenungkan firman Tuhan, baca saja, minta Roh Tuhan untuk memberikan inspirasi, pengertian, sehingga kita akan mengetahui kebenaran
yang sesungguhnya. Kita lanjutkan di dalam bahasan-bahasan yang terakhir ini. Ada kekuatan di dalam percaya. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama rajawan yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dengan mengingat mujizat Tuhan di masa lalu, iman kita menjadi kuat kembali. Ya, itu bahasan berikutnya. Nah, saya akan kembali ke Yesaya 40 ayat 31 tadi. Jadi saudara, di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan itu ada kekuatan yang baru. Karena di dalam percaya itu kita percaya yang pertama adalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa. Kita tidak percaya kepada seseorang manusia di bawah kolong langit ini yang kapan waktu dia bisa sakit, kapan waktu dia tidak punya pegangan hidup, kapan waktu dia tidak bergaji lagi, kapan waktu dia akan mengalami kehancuran ekonomi dan sebagainya. Tetapi kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang bisa menciptakan apapun, yang bisa memberikan solusi apapun. Jadi membuat kita itu akan mendapatkan kekuatan yang baru, ada harapan begitu ya. Jadi oleh sebab itu menantikan Tuhan itu artinya percaya kepada Tuhan. Menanti itu adalah dalam kurun waktu yang kita nggak tahu sampai kapan Tuhan turun, tetapi ibaratnya adalah kita berdoa sampai kapan, sampai mujizat dinyatakan. Nah, sampaikan itu kepada jemaat bahwa itu artinya menantikan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Dengan mengingat mujizat Tuhan di masa lalu, iman kita menjadi kuat kembali. Nah, 2 Timotius 3:14 ini berbicara mengenai tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah, untuk mengingat mujizat Tuhan dilakukan melalui media berbagai yang ada di bawah kolong langit ini, artinya adalah ekspresi mujizat Tuhan. Jadi mujizat itu adalah tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Jadi kita percaya bahwa bagi orang-orang yang percaya itu tidak perlu kita untuk mencari kebenaran tentang Tuhan ada atau enggak, tetapi setiap kita merenungkan kebaikan Tuhan di masa lalu kita, bahwa kita bisa nafas saja, itu menunjukkan bahwa Tuhan ada. Dan kemudian kita juga melihat bahwa keberadaan Tuhan itu, mujizat Tuhan dilakukan itu karena ada para hamba Tuhan yang ada di dalam proyeknya Tuhan itu. Kita mengingat bahwa nabi-nabi Tuhan, rasul-rasul Tuhan itu adalah orang-orang yang diutus untuk menyatakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, supaya jemaat, baik itu jemaat mula-mula sampai jemaat modern hari-hari ini, supaya mereka mengingat jemaat ini tentang kasih karunia Tuhan. Dan itu adalah apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan sebagai yang memang berperan untuk memelihara jiwa. Nah, pernahkah kita mengingat kebaikan Tuhan? Tentunya pernah. Ya, apa yang spesial engkau berikan kepadanya? Nah, kita melihat bahwa kalau kita mengingat bagaimana Tuhan itu memberikan kasih-Nya, anugerah-Nya yang khusus kepada kita, kita tahu, kita belajar bahwa ada berkat umum yang orang jahat pun juga menerima. Saya pernah tuliskan bahwa jikalau pencarian atau perolehan daripada orang-orang yang tidak berkenan di mata Tuhan pun bisa mendapatkan itu, dan orang percaya juga cari itu, maka pencarian kita sebagai orang percaya bukanlah hal itu gitu loh. Jadi yang kita cari itu adalah apa yang tidak bisa diberikan oleh dunia, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi di luar itu orang jahat pun bisa mencapainya, berarti bukan itu. Nah, saya pernah tuliskan itu. Nah, kita melihat di sini bahwa spesial yang Tuhan lakukan buat kita apa? Secara pribadi, ya, kita sudah bicara tadi di awal tentang bagaimana kasih Tuhan kepada kita, ya. Yang paling the bestnya adalah apa? Nah, setelah itu pertanyaan selanjutnya, apakah pernah
Karena Tuhan spesialkan kita sebagai anaknya yang ditolong oleh Tuhan. Nah, apa yang harus yang pernah kita berikan kepada Tuhan secara spesifik spesial gitu ya. Adakah itu pernah kita lakukan itu, atau hal yang biasa aja, yang umum-umum saja? Nah, kalau apa yang kita berikan hanya hal-hal yang biasa saja, berarti kita belum memberikan kepada orang yang kepada Tuhan yang spesial persembahan yang spesial juga gitu ya. Yang selanjutnya adalah berkenaan kepada Tuhan pun juga bersangkut paut dengan para hamba-hambanya, utusan-utusannya. Pernahkah engkau mengingat jasa para hamba Tuhan yang senantiasa berjaga atas jiwa kita? Nah, kita mengingat bahwa setiap kita itu pasti ada doa orang-orang spesial khusus yang mendoakan kita. Para hamba Tuhan, gembala yang setiap hari mendoakan. Nah, apalagi dalam setiap penutup ibadah, kalau ada gembala di situ pasti ada namanya doa berkat yang senantiasa mendoakan keseluruhan jemaat supaya berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai seluruh jemaat hari ini, seterusnya sampai Tuhan datang. Itu adalah doa-doa. Dan kadang-kadang kalau kita menganggap bahwa orang-orang ini adalah orang spesial yang menolong, yang memang menjaga jiwa kita, adakah kita memberikan yang spesial kepada para hamba Tuhan yang khusus begitu, saudara? Nah, kita bisa membayangkan di dalam keluarga kita ada orang yang spesial. Itu orang tua bisa, itu mertua bisa, itu omat, itu bisa. Jadi kalau orang-orang spesial, pasti kita akan mengucapkan terima kasihnya secara spesial. Yang artinya khusus gitu, saudara. Nah, di dalam gereja kita itu ada yang namanya persembahan secara umum, ada yang namanya persembahan secara khusus. Nah, khusus itu adalah tidak umum begitu loh. Jadi yang spesial gitu loh. Nah, kalau kita menganggap bahwa ayah kita adalah orang yang memang spesial, tidak ada duanya, sengaja lawan begitu ya, tidak ada duanya, berarti kita berpikir yang paling spesial, yang tidak umum diberikan dari orang-orang lain. Saya sebagai orang yang spesial, yang dispesialkan oleh ayah saya harus memberikan secara spesial. Spesial itu adalah sebagai ucapan terima kasih, khusus itu adalah yang tidak umum, yang tidak sesering-seringnya. Makanya kita akan memberikan dalam bentuk special gift, artinya hadiah khusus itu yang unik ya, jumlahnya mungkin iya, atau mungkin nilainya juga iya begitu. Itu artinya memberikan spesial khusus. Nah, misal kita punya pacar, kita punya teman, ya, kita punya friend, tetapi ada yang disebut best friend, ya, ada boy girl-nya atau teman prianya yang spesial atau teman wanitanya yang spesial gitu ya. Nah, tentunya dia akan berpikir, aduh, ini orang yang spesial dalam hidup saya siapa selain orang tua, kakak adik, pasti pacar adalah spesial. Nah, kita akan memberikan hadiah ulang tahun kepada yang spesial, tentunya spesial. Istilah kata, kalau kita memberikan hadiah kepada teman, baju harganya sekian. Tetapi kalau kepada orang yang spesial di dalam hidup saya akan memberikan lebih jauh bernilai dibanding teman-teman saya. Nah, begitu saudara. Jadi intinya adalah kepada Tuhan adalah spesial khusus yang saya di ruang Maha Kudus Tuhan, saya memberikan yang spesial buat dia. Yang istilah kata orang lain gak tahu bisa. Nah, ada orang-orang khusus yang memang spesial berterima kasih kepada hamba Tuhan atau gembala. Itu memang nilainya khusus, di tempat yang khusus, caranya khusus. Nah, itu ada karena apa? Dia merasa bahwa saya bisa bekerja oleh karena doa para hamba Tuhan. Saya bisa pemberkatan nikah oleh karena ada gembala yang memberkati. Saya bisa dibaptiskan oleh karena ada seorang gembala yang membaptiskan. Secara administrasi saya dikasih akte dan sebagainya.
Kemudian saya buka usaha juga berkat daripada doa gembala. Kemudian apapun yang ada dalam rumah tangga saya minta doa dari gembala. Dan orang akan berpikir saya akan memberikan, saya bisa bersyukur dengan cara, oh terima kasih Tuhan, saya naik pangkat, terima kasih Tuhan saya dapat kerja yang baru, saya naik gaji dan sebagainya. Secara seperti itu. Tetapi dalam 1 Yohanes 3:18 mengatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi nggak cuma, ayo saya bersyukur nih. Oke, saya traktir semua ini teman-teman, saya bersyukur. Tetapi di hal lain, ditraktir kepada teman-teman yang umum itu, siapapun saya boleh ajak dia. Tetapi ada orang spesial yang membuat saya akan mempersembahkan khusus kepada dia. Orang ini ditraktir bakso dan sebagainya, tetapi saya akan mengajak om saya. Saya akan bawa ke rumah makan yang mewah. Karena apa? Spesial untuk dia. Karena om inilah yang membawa saya kepada pekerjaan ini, yang membuat saya mendapatkan dudukan yang baik. Nah, saudara, hamba Tuhan juga seperti itu. Dia memiliki keunikan tersendiri oleh karena dia yang memang pegang jiwa kita, dia mendoakan kita, keluh kesah kita dia tampung, nakalnya kita juga dia tampung. Yang artinya di hari-hari khusus, saya akan mempersembahkan khusus kepada hamba Tuhan ini, gembala ini, oleh karena dia spesial secara rohani sebagai Bapak rohani saya. Nah begitu. Jadi oleh sebab itu saudara sekalian, dengan merenungkan meditasi di hadapan Tuhan, akan muncul sesuatu yang lebih produktif, dan sehingga membuat pemberian-pemberian spesial kita kepada orang-orang spesial itu akan membuahkan berkat yang luar biasa. Nah, kiranya praktekkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, mengingat kasih Tuhan, dan hargai orang-orang berjasa dalam hidup kita, dan kasih sesuatu spesial kepada mereka. Tentunya doa-doa mereka akan menjadikan hidup kita semakin tangguh di masa depan. Tuhan memberkati, kita akan berdoa. Tuhan Yesus tolong berkati supaya firman Tuhan ini tersampaikan dengan baik, dan di dalam spesial gift, di dalam kehidupan rohani semua jemaat Tuhan boleh mempraktekkan sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan melalui gereja Tuhan, untuk Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, dan untuk Tuhan adalah orang-orang yang berhak menerima apa yang bisa kami berikan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas GBI Jemaat S56 hari ini dan seterusnya sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang saya katakan, amin. Puji Tuhan.